Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widayanti akan membahas tentang dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan diawali dengan kondisi politik yang bergejolak. Soekarno diprotes karena G30 SPKI dan kondisi ekonomi yang menurun. Puncaknya pada 11 Maret 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran di depan istana. Demokrasi ini didukung oleh Menteri Jenderal Soeharto, Angkatan Darat yaitu Soeharto. Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut apabila beliau diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1966 sore di istana, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan, ada juga yang setia kepada Soekarno. Soekarno merasa terdesak. Memasuki pertengahan 1966, dualisme kepemimpinan semakin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Supersemar ketika MPRS memutuskan sebagai TAP MPRS nomor 9 1966 21 Juli 1966. Soekarno mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sekaligus memberi kewenangan terhadap Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban tapi ditolak oleh MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Soeharto bersikeras tidak mau membenarkan tidak mau membubarkan PKI. Kemudian pada 10 Januari 1967 Soekarno mengirimkan surat kepada Soeharto. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya pemberontakan G30 SPKI atau yang disebut dengan gerakan Getok atau gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian pada 7 Februari 1967 Soekarno kembali mengirimkan surat untuk Soeharto. Dalam surat tersebut Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahannya kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 27 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Kemudian MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai penjabat presiden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.